Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saniha ghuslu dhahiri wajhihi li ayati faghsilu wujuhakum wa huwa tulan ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahta muntaha lihyaihi bi fathil lam fa huwa minal wajhi duna ma tahtahu wa sya'ri an-nabiti ala ma tahtahu wa irdan ma baina udunaihi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Setiap pekerjaan yang baik dalam pandangan agama kalau tidak diawali basmalah maka qalilul barokah, kurang barokah atau sedikit barokahnya. Maka supaya duduknya kita, silaturahminya kita dipenuhi dengan kebarokahan dari Allah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahirnya alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan nikmat batinnya alhamdulillah kita masih ditetapkan dalam keadaan iman dan juga Islam, yang mana mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam ini Allah jaga sampai nanti kita meninggal dunia. Bahkan bukan hanya kita, sampai dengan keluarga kita pun mudah-mudahan sama-sama dijaga keimanannya sampai meninggal dunia, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanda seorang hamba itu menjadi hamba yang beruntung, tanda bahwasanya manusia itu adalah seseorang yang beruntung, di antara tandanya yaitu ketika Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut mau duduk di majelis yang mulia dan juga dia mau melaksanakan ibadah pada waktu-waktu yang mulia. Itu tanda orang tersebut adalah orang yang beruntung. Contoh misalkan kita malam hari bisa bangunnya bukan hanya sekedar mau kencing saja, tapi bangunnya kemudian mau melaksanakan ibadah di malam hari,
maka tanda bahwa kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita dikasih taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di waktu-waktu yang mulia. Jadi yang mahal itu adalah taufik. Setiap orang mungkin bisa jadi mendapatkan hidayah, tapi belum tentu dapat taufik dari Allah. Banyak orang yang tahu fadilah sholat malam, banyak orang yang tahu fadilah bangun di malam hari, itu namanya hidayah. Tetapi yang bangun untuk ibadah di malam hari itu sedikit. Karena yang bisa bangun di malam hari untuk ibadah berarti dia bukan hanya dapat hidayah saja, tapi juga dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus yakin bahwa kita pagi hari sholat subuh bisa bangun itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena ada alarm, bukan karena kita itu memang ada rencana untuk bisa melaksanakan sholat subuh, tetapi bisanya kita melaksanakan sholat subuh karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sempat ada orang cerita gini, bahwa kata dia, saya itu jam 3 malam itu bangun ya, sholat tahajud biasa ya, sholat malam. Nah kemudian setelah sholat malam dia ketiduran, tapi sebelum tidur itu dia nyalain alarm sampai 2 HP. Jadi HP 2 itu dipasang alarm pas waktu subuh. Jadi jam 3 bangun, tapi kemudian dia tidur istirahat sambil nunggu sholat subuh, pasang alarm 2 tuh, 2 HP. Tapi ternyata malah bablas ketiduran. Dari situ dia yakin, oh berarti orang itu bisa bangun untuk sholat subuh bukan karena kekuatan pribadi, tapi karena dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa bangun melaksanakan sholat subuh. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dijadikan orang yang dikasih taufik oleh Allah, mau melaksanakan sholat maghrib, mau melaksanakan sholat subuh, mau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Karena berarti kita termasuk orang yang bukan hanya dapat hidayah saja, tapi dapat taufik dari Allah. Dan tanda ruginya seseorang adalah ketika banyak sekali halangan dan hambatan untuk dia duduk di majelis yang mulia ataupun untuk melaksanakan ibadah di waktu-waktu yang mulia. Itu tanda bahwasanya dia itu rugi. Mau sholat malam ada saja halangannya, jadwal ronda lah, besoknya jadwal nonton bola lah, pokoknya ada saja halangannya. Atau ketika dia mau duduk di majelis ilmu, mau hadir ke majelis yang mulia, majelis apapun, banyak sekali hambatan. Kalau ternyata dia itu banyak sekali hambatan untuk duduk di majelis yang mulia atau untuk melakukan ibadah di waktu-waktu yang mulia, tanda bahwasanya dia adalah orang yang rugi, karena berarti tidak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu, berarti alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mungkin karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang terkena penyakit ya, banyak yang sakit. Jadi ya sama-sama kita doakan. Mungkin ada jemaah kita yang malam hari ini dalam keadaan kurang sehat, mungkin istrinya, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, saudaranya, siapapun yang dalam keadaan kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan dengan barokahnya majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedangkan kita nggak usah ditanya lagi, kita hadir itu kan berarti karena sehat nih. Kalau nggak sehat kita di rumah masing-masing istirahat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita sebelumnya adalah membahas tentang niat, masih membahas tentang niat. Jadi ibadah itu bisa dapat pahala dari Allah kalau ada niat. Al-umur bimaqasidiha, setiap sesuatu tergantung tujuan masing-masing. Makanya hebatnya niat, hebatnya kita punya tujuan untuk melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu nggak dilakukan tetap dapat pahala. Contoh, kita sudah punya tujuan, nanti malam minggu habis maghrib mau ikut pengajian.
tiba-tiba hujan deras loh, akhirnya nggak ikut pengajian. Tapi gara-gara sudah punya tujuan untuk ikut tolabul ilmi, meskipun dia nggak hadir tolabul ilmi gara-gara hujan, tetap dapat pahala. Ada orang punya tujuan mau hadir tolabul ilmi, tiba-tiba ada acara kirim doa misalkan, seperti malam hari ini, akhirnya nggak ikut pengajian, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena punya tujuan untuk tolabul ilmi. Itu hebatnya orang yang punya niat, punya tujuan untuk melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu tidak dikerjakan, tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, seseorang itu bisa mendapatkan pahala kesunahan wudhu, contoh seperti membasuh tangan, seperti berkumur, atau istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ya. Orang itu bisa dapat kesunahan membasuh tangan, berkumur, dan istinsyak kalau dia itu niat. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahala. Kenapa? Karena tadi ibadah itu bisa dapat pahala kalau ada niat. Sedangkan kita biasanya niat wudhu itu pada saat membasuh wajah, berarti pas basuh tangan kita nggak niat di situ. Pas berkumur nggak ada niat di situ. Maka kata ulama di sini, agar supaya berkumurnya dapat pahala, agar supaya basuh tangannya dapat pahala, maka harus ada niat. Bagaimana kalau misalkan kita niat wudhunya itu dari mulai membasuh tangan? Jadi istilahnya istishab niat. Jadi istishab niat itu gini, kita nih pas basuh tangan di dalam hati punya tujuan untuk wudhu, basuh tangan tuh. Kemudian sampai berkumur niat itu tetap ada. Jadi dari mulai basuh tangan sudah ada niat untuk wudhu. Ketika kita berkumur niat itu tetap ada. Pas istinsyak niat itu juga tetap ada. Pas basuh wajah niat itu tetap ada. Itu namanya istishab niat. Jadi melanggengkannya, tahu melanggengkan ya? Jadi niat itu tetap ada di dalam hati dari mulai membasuh tangan sampai nanti basuh wajah. Itu istishab niat. Kalau kita istishab niat seperti itu, maka basuh tangannya dapat pahala. Tapi ada resiko yang lain. Apa resikonya? Resikonya adalah kalau kita niat wudhunya dari mulai membasuh tangan, kemudian nanti berkumur, kemudian istinsyak sampai basuh wajah ada niat di situ, resikonya adalah bakal hilang kesunahan berkumur dan istinsyak. Kenapa bisa hilang? Logikanya gini, kita ini kan niat wudhu nih, pas basuh tangan nih, niat wudhu di dalam hati, pas basuh tangan. Setelah basuh tangan langsung berkumur. Pas berkumur itu kan pasti ketika kita berkumur bagian bibir itu kan terkena basah tuh. Jadi bagian bibir itu kan kena tuh ya. Sedangkan bibir itu termasuk bagian dari wajah. Berarti ketika kita berkumur di mana bibirnya terkena daripada air tersebut, seolah-olah kita itu setelah membasuh tangan langsung basuh wajah. Kenapa? Karena sudah niat dan kebetulan yang kita basuh adalah bagian dari wajah. Sedangkan orang kalau sudah membasuh wajah tidak disunahkan lagi berkumur, tidak disunahkan lagi istinsyak. Jadi hilang tuh kesunahan berkumur. Kenapa? Karena airnya menyentuh bagian bibir, sedangkan bibir termasuk bagian wajah. Sedangkan orang kalau sudah membasuh wajah dan di situ ada niat, maka sudah hilang kesunahan berkumur dan istinsyak. Jadi di sini kita bingung. Bingungnya gimana? Kalau kita nggak niat wudhu dari mulai basuh tangan, nggak dapat pahala sunnah wudhu. Tapi kalau kita niat wudhunya dari mulai basuh tangan, nggak disunahkan berkumur. Maka ulama hebat, kata ulama Fathul Mu'in, fal aula ayyufarriqon niyat. Maka yang paling utama adalah mengkotak-kotakan niat. Jadi membeda-bedakan niat. Seperti pas basuh tangan niat di situ, tapi niatnya bukan niat wudhu, tapi niat melakukan sunnah wudhu.
Pas berkumur niat juga di situ, tapi bukan niat wudu, tapi niat melakukan sunnah wudu. Istinsyak niat juga, tapi niatnya bukan niat wudu, niat sunnah wudu. Begitu basuh wajah, disitulah niat melaksanakan wudu. Nah, kalau cara niatnya seperti itu, maka berkumurnya dapat pahala, membasuh tangannya dapat pahala, istinsyaknya dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya dibeda-bedakan. Ada niat sunnah wudu, ada niat melakukan wudu. Paham ya? Itu masalah niat. Jadi agar kita mendapatkan pahala sunnah wudu, berarti pas basuh tangan harus ada niat. Niatnya niat melakukan sunnah wudu. Pas berkumur harus ada niat juga supaya dapat pahala. Niatnya niat melakukan sunnah wudu. Kemudian ketika istinsyak menghirup air, di situ juga harus ada niat. Niatnya sunnah wudu. Nah, nanti pas basuh wajah, di situ baru niat melaksanakan wudu. Cuman tadi bahwasanya niat itu bukan yang terbersit di dalam hati, tapi niat itu tujuan yang ada di dalam hati. Contoh gini, kita itu kalau lihat si imam melakukan kesalahan, nih imam nih, tiba-tiba imam melakukan kesalahan, tugas kita sebagai makmum baca apa? Baca subhanallah kan. Jadi imam tiba-tiba sholat isya 5 rakaat, kan si makmum itu pasti baca subhanallah. Coba kira-kira kita itu kalau pas mengingatkan imam dengan baca subhanallah, tujuannya apa? Tujuannya kan mengingatkan ya. Rata-rata orang yang baca subhanallah ketika imam melakukan kesalahan, tujuannya itu ngingetin si imam. Kalau ada orang baca subhanallah ketika imam melakukan kesalahan, di mana dia baca subhanallah tujuannya mengingatkan, sholatnya batal. Tujuannya itu jangan mengingatkan, tapi tujuannya baca zikir, baca tasbih, baru itu nggak batal. Tapi kalau tujuan mengingatkan, batal sholat. Nah, tujuan di sana itu kan niat berarti. Yang dimaksud niat niat untuk membaca subhanallah itu niatnya sebagai zikir, itu adalah tujuan. Jadi tidak mesti gini, tidak mesti pas baca subhanallah, niat saya baca subhanallah ini tujuannya untuk baca zikir. Itu nggak mesti seperti itu. Tujuan, tinggal tanya hati kita, tadi kita baca subhanallah tujuannya apa? Tujuannya ngingetin, batal berarti. Tujuan di dalam hati tadi kita apa? Ya tujuannya tadi itu langsung terbersit di dalam hati, tujuannya adalah zikir, berarti nggak batal. Cuman 95% mungkin ya, rata-rata orang yang baca subhanallah pada saat imam melakukan kesalahan, rata-rata tujuannya mengingatkan, berarti batal sholatnya. Itu subhanallah. Sempat ada kejadian gini, jadi ada di satu masjid sholat Idul Fitri, lupa apa Idul Fitri atau Idul Adha, pokoknya antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi si imam ini lupa. Imam itu kan pas sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu kan ada takbir yang diulang-ulang tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imam itu lupa, selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Diingetinlah sama si makmum, kata makmum subhanallah, tetap si imam ini jojong baca Fatihah, dilanjutin. Bismillah alhamdulillah robin, pokoknya Fatihah dilanjutin. Si makmum ini mungkin karena nggak belajar, subhanallahnya diulang-ulang lagi. Tetap si imam ini tetap melanjutkan bacaan Fatihah. Akhirnya si makmum ini gara-gara saking keselnya, dia nggak baca subhanallah, tapi dengan takbir. Kata si makmum, takbir woi kan. Saking keselnya. Kalau sudah takbir woi sudah pasti batal itu. 100% batal. Sedangkan baca subhanallah saja kalau tujuannya mengingatkan, batal. Atau kayak misalkan kita punya tujuan untuk tholabul ilmi, kan nggak mungkin disebutkan di dalam hati niat saya nanti malam minggu mau tholabul ilmi, kan itu. Jadi niat itu kita di dalam hati punya tujuan bahwasanya nanti mau tholabul ilmi, nah itulah niat. Cuman kenapa kita sering dibersihkan di dalam hati dengan mengucapkan nawaitul wudu'a misalkan, supaya apa? Supaya lebih mantap tujuan di dalam hati gitu. Supaya mantap tujuan di dalam hati. Jadi itu niat. Wasaniha. Makanya alhamdulillahnya kita masih dikasih kesempatan oleh Allah
untuk bisa tolabul ilmi. Kenapa? Karena tujuan tolabul ilmi itu diantaranya satu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kan imtisalu awamirillah, melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Sedangkan bagaimana mungkin kita menjalankan perintah Allah itu dengan sempurna kalau kita tidak mempunyai ilmu? Kalau kita nggak punya ilmu, ya nanti perintah Allah itu nggak sempurna. Wajtinabun nawahi, takwa itu juga menjauhi larangan Allah. Bagaimana mungkin menjauhi larangan Allah itu kita sempurna menjauhinya kalau kita nggak punya ilmu? Maka syarat utama menjadi orang bertakwa adalah mempunyai ilmu agama. Tujuan yang kedua tolabul ilmi adalah agar supaya gerak gerik kita di dalam kehidupan sehari-hari itu dapat pahala. Supaya dapat pahala. Contoh seperti yang tadi, kita basuh tangan, berkumur. Kalau punya ilmu kan nggak dapat pahala. Kalau kita nggak hadir tolabul ilmi kan kita nggak tahu bahwasanya berkumur itu harus ada niat melakukan sunnah wudhu, basuh tangan itu harus ada niat melakukan sunnah wudhu. Kalau nggak tolabul ilmi, maka tujuan tolabul ilmi agar supaya gerak gerik kita di dalam kehidupan sehari-hari itu mendapatkan pahala dari Allah. Kita mandi nih, mandi wajib kita supaya dapat pahala, mandi sunnah kita supaya dapat pahala, ya harus punya niat. Karena kalau mandinya nggak pakai ilmu, ya harus punya ilmu. Karena kalau mandinya nggak pakai ilmu, ya otomatis nggak dapat pahala. Kenapa? Setiap orang yang melaksanakan ibadah tidak didasari dengan ilmunya, amaluhu mardudatun latuk balu, amalnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah tanpa didasari ilmu. Seperti misalkan mandi wajib. Mandi wajib itu kan benar-benar butuh dengan ilmu. Makanya kata ulama, kalau orang itu sempurna dalam mandi wajibnya atau sempurna dalam mandi sunnahnya, sempurna juga dalam istinjanya, sempurna juga ketika buang air kecilnya, buang air besarnya, sempurna mengikuti sunnah, insya Allah bakal dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu menghinakan sunnah Nabi atau merendahkan sunnah Nabi, maka banyak orang yang terkena penyakit gara-gara merendahkan sunnah Nabi. Seperti contoh mandi misalkan lah, mandi itu kan Nabi menganjurkan mandi wajib ataupun mandi sunnah jangan langsung mengguyur badan, tapi dimulai dengan wudhu dulu, basuh tangan dulu lah, basuh wajah dulu. Supaya apa? Supaya untuk menormalkan suhu tubuh. Karena kalau misalkan kan kata kedokterannya, karena bahwasanya kalau kita langsung mandi tiba-tiba suhu badan itu masih hangat, langsung diguyur dengan air, itu rentan jadi penyakit. Makanya kata Nabi, ketika kita mau mandi wajib mandi sunnah, ya awali wudhu dulu. Jadi basuh tangan dulu, kemudian basuh, ya wudhu sempurna. Supaya apa? Supaya untuk menormalkan suhu tubuh. Makanya sebenarnya makanan halal itu, asalkan makanannya itu halal, itu tidak ada yang menyebabkan jadi penyakit. Asalkan halal ya. Jadi makanan halal itu nggak ada yang bisa menyebabkan jadi penyakit, kecuali kalau makanannya haram. Makanan haram itu bisa jadi dari barangnya haram atau dari prosesnya yang salah. Misalkan memang yang dimakan cuma pisang, tapi hasil maling, itu kan tetap haram. Memang yang dimakan nasi uduk, tapi uangnya hasil korupsi, kan tetap haram. Nah, kalau makanannya haram, jangankan banyak, satu suap saja jadi penyakit. Tapi kalau makanan halal, insya Allah dijauhkan dari penyakitnya. Banyak-banyak istighfar lah untuk membersihkan setiap dosa dan kesalahan kita, supaya kita makan makanan halal itu tidak jadi penyakit. Kata orang makan kambing itu bisa jadi darah tinggi, padahal orang Arab itu satu ekor kambing untuk 2 orang, 5 orang, tapi kan nggak kena darah tinggi. Intinya kalau halal, insya Allah makanan halal itu tidak menyebabkan jadi penyakit. Tapi kalau haram, jangankan banyak, sedikit saja bisa jadi penyakit. Maka kadangkala kasihan ada orang kaya makannya cuma nasi sama garam. Jadi wajar kalau kaya itu wajar, karena makannya cuma nasi sama garam. Jadi keterlaluan kalau misalkan nggak kaya sedangkan makan cuma nasi sama garam. Tapi pas dilihat pembantunya makan apa saja dimakan, ada rendang dimakan, ada emping dimakan, pokoknya apapun bisa dimakan. Berarti kan dari situ kita bisa simpulkan, berarti ada orang yang bisa memiliki tapi nggak bisa menikmati
Ada orang yang nggak memiliki tapi bisa menikmati. Coba kalau kita disuruh milih yang mana? Memiliki tapi nggak menikmati, tidak memiliki tapi bisa menikmati. Milih yang mana kira-kira? Milih yang ketiga pasti, ya kan? Memiliki sekaligus bisa menikmati pasti. Nggak mungkin kita milih di antara yang dua tadi ya. Nggak mungkin kita milihnya memiliki tapi nggak menikmati. Orang kaya tapi rugi, makan rendang nggak mau, makan kambing takut, makan emping takut. Udah berarti cuma memiliki tapi tidak menikmati. Pasti pilihan kita yang ketiga, memiliki sekaligus bisa menikmati juga. Nah, jadi salah satu tujuan daripada tholabul ilmi adalah agar supaya gerak-gerik kita di dalam kehidupan sehari-hari itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaniha, rukun ataupun fardu wudu yang kedua adalah ghuslu dhahiri wajhihi. Nah, ini kan fardu wudu yang pertama sudah, yaitu niat. Dalilnya dari hadis innamal a'malu binniyat. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh bagian dohir wajah, membasuh bagian luar wajah. Jadi wajah itu kan ada wajah bagian dohir, ada wajah bagian batin. Wajah bagian dohir itu yang ketika kita tatapani sama orang, tatap muka secara langsung dengan saling bertatap muka, yang kelihatan itulah wajah dohir. Tetapi bagian dalam hidung, bagian dalam mata, bagian dalam mulut itu wajah juga, tapi wajah bagian batin. Nah, yang dibasuh ketika wudhu itu yang mana? Kata ulama di sini dibahas, yang dibasuh adalah bagian dohir wajah. Berarti kalau yang dibasuh bagian dohir wajah, yaitu bagian yang ketika kita saling bertatap muka dengan kawan kita itu kelihatan. Jadi yang kelihatan itu kan bagian sini. Nah, itulah yang wajib dibasuh. Karena terkadang kita sering lihat ada anak kecil wudhunya itu kan pas basuh wajah cuman depannya saja, bagian sininya saja ya. Atau kadang-kadang ada ibu-ibu yang malas buka kerudung ataupun kerudungnya itu tertutup sini, akhirnya yang dibasuh bagian wajah cuman sininya saja. Bagian tangannya karena susah, karena bajunya itu nggak bisa ditarik sampai sini, akhirnya yang dibasuh cuman sampai sini saja. Kadang-kadang seperti itu. Maka yang dibasuh wajah itu adalah bagian dohir. Dan dimakruhkan kita membasuh bagian dalam dari mata kita. Jadi mata kita dibasuh nih sengaja bagian dalamnya. Kenapa? Karena kata orang, oh ini kan bagian wajah, sedangkan wajah wajib dibasuh. Akhirnya bagian matanya, bagian dalamnya itu dibasuh, itu makruh. Nggak boleh. Karena bagian mata itu termasuk bagian batin yang tidak perlu dibasuh. Yang dibasuh hanya bagian dohir saja. Dalilnya dari mana? Bahwasanya fardu wudhu itu membasuh wajah dari Al-Quran, yaitu dari surah Al-Ma'idah. Fagsilu wujuhakum, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Dan ada yang menarik nih, sholat itu kan diwajibkan oleh Allah pada saat Nabi masih di Mekah ya. Jadi sholat itu kan diwajibkan saat Nabi masih di Mekah. Sementara ayat tentang wudhu ini, ya ayyuhalladzina amanu, itu turunnya di Madinah. Karena salah satu ciri yang bisa membedakan, ciri gampang ya, salah satu ciri gampang bahwasanya ayat itu termasuk ayat madaniyah, ayat yang turun di Madinah, yaitu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau diawali dengan ya ayyuhan nas, maka itu ciri gampangnya bahwa itu adalah ayat yang diturunkan di Mekah. Nah, berarti ayat fagsilu wujuhakum ini diturunkannya di Madinah, sementara sholat diwajibkan pada saat Nabi masih di Mekah. Apakah Nabi pada saat sholat itu tidak wudhu dulu, sedangkan ayat Qur'annya diturunkan pada saat di Madinah? Artinya gini, bukan berarti Nabi pas sholat itu tidak wudhu, bukan. Nabi pada saat diwajibkan untuk melaksanakan sholat, sebelum sholat itu sudah wudhu. Jadi wudhu itu sudah diajarkan, cuman untuk menguatkan pendapat itu, untuk menguatkan ajaran wudhu itu, maka dikuatkan dengan turunnya ayat fagsilu wujuhakum. Jadi dalilnya membasuh wajah itu dari Al-Quran surah Al-Ma'idah, yaitu fagsilu wujuhakum. Nah, wajah itu kan ada batasan, berarti
Karena nggak mungkin wajah itu batasannya sampai mana, kan pasti ada batasan. Nah, batasan wajah itu mana? Nah, batasannya itu ada batasan panjang, ada lebar. Kalau batasannya itu dari atas, dari tempat jadinya rambut umumnya. Jadi kalau misalkan ada orang rambutnya tumbuhnya di belakang, bukan berarti basuh wajah sampai belakang gitu, bukan. Itu nggak umum. An-nadir, yang langka itu tidak dihitung. Jadi yang jarang-jarang itu nggak usah dihitung. Jadi yang umum-umum saja. Sedangkan umum itu kan rambut tumbuh di sini. Nah, berarti yang dibasuh itu dari mulai tumbuhnya rambut secara umum, bukan yang langka, bukan yang jarang, tapi yang umum. Dari tempat jadinya rambut, bawahnya sampai ujung dagu, ujung dagu. Jadi kalau dagunya itu lancip, berarti pas ujungnya lah. Jadi dagu itu kan ketemunya bagian sini nih, tulang rahang ini ya. Berarti dagu inilah, ujung dagu ini batasan wajah dari bawah. Nah, berarti bagian bawah dagu sini ini bukan lagi bagian wajah. Kenapa? Karena cuman sampai dagu saja. Nah, sekarang banyak perempuan pada saat melaksanakan sholat, mukenanya itu di sini ditaruhnya nih. Ditaruhnya di sini, mukenanya. Sedangkan kalau mukenanya ditaruh di sini, berarti bagian sini auratnya terbuka. Berarti sholatnya nggak sah. Coba lihat sekarang, kalau kita lihat acara sinetron tuh, kemudian ada adegan orang artis melakukan sholatnya, rata-rata mukenanya ditaruh di sini nih. Itu jangan diikuti, karena kalau sholat seperti itu perempuan, kalau sholatnya seperti itu ya nggak sah. Kenapa? Karena bagian dagu ini termasuk aurat perempuan. Karena yang boleh kelihatan pas sholat itu wajah dan telapak tangan, sedangkan wajah hanya sampai batasan dagu saja. Batasan dagu itu berarti panjangnya. Sekarang lebarnya. Sedangkan lebar bagian wajah itu adalah ma baina udunaihi, yaitu di antara kedua telinga. Antara berarti kalau ada benang itu ditarik dari telinga sini sampai ke telinga sini. Cuman bukan bagian telinganya, tapi bagian pentil telinganya nih, bagian sininya. Ini kan ada pentilnya nih. Jadi pentil telinga sini sampai pentil telinga sini, nah itu batasan lebarnya, batasan pinggir, batasan atasnya tempat jadinya rambut, batasan bawah sampai ujung dagu. Berarti kalau ditarik nih pakai benang atau pakai spidol, jadi dari sini tempat jadinya rambut ke sini nih, sampai ke sini. Nah, di sini nih biasanya kan ada, kalau wajah itu kan bagian sini ini kan ini nggak ada rambutnya nih, nggak ada rambutnya, tapi ini bukan lagi bagian wajah, ini sudah masuk bagian kepala meskipun nggak ada rambutnya nih, karena ditariknya dari sini. Ini kan tempat jadinya rambut nih, dari sini ditarik ke sini. Nah, berarti yang ini yang tidak ada rambutnya, meskipun tidak ada rambut, ini tidak masuk bagian wajah tapi masuk bagian kepala. Nah, dari sini ditarik nih ke sini, ke pentil sini. Nah, berarti jambang ini termasuk bagian wajah, termasuk jambangnya perempuan. Jambang perempuan kan panjang ya, jambang perempuan panjang. Rata-rata biasanya perempuan itu ketika wudhu jambangnya itu ditaruh ke belakang sini nih, jadi diikat ke telinganya sini. Ketika basuh wajah, otomatis kan jambangnya ini nggak kena basuh. Kalau nggak kena basuh ya wudhunya nggak sah, karena jambang termasuk bagian wajah tadi, bagian wajah. Sehingga kalau misalkan ada perempuan nih, bagaimana kalau ada perempuan pas sholat, kemudian bagian jambangnya kelihatan pas sholat tuh, ada perempuan pakai mukena, kemudian bagian jambangnya kelihatan. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Kenapa? Karena jambang itu bagian wajah, sementara ketika sholat bagian wajah itu tidak termasuk bagian aurat. Cuman nggak enak juga, nggak bagus juga kelihatannya tiba-tiba perempuan sholat, kemudian jambangnya kelihatan, nggak enak ya. Makanya biasanya perempuan itu untuk menjaga bagian dagu supaya tidak kelihatan pas lagi sholat, itu biasanya pakai apa ya, kayak ninja itu loh. Jadi pakai itu dulu. Atau kalau misalkan nggak mau pakai itu ya pakai lakban lah, lakban hitam gitu. Jadi bagian sininya ketutup. Jadi intinya bagaimanapun caranya, sehingga seorang perempuan ketika sholat bagian bawah dagu itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena bagian dagu termasuk aurat bagi perempuan. Nah, jadi batasan wajah itu dari atas tempat jadinya rambut secara umum
bawahnya adalah ujung dagu, pinggirnya bagian telinga, maksudnya pentol-pentol telinga ini ya. Itu batasan-batasan wajah. Berarti yang masuk batasan situ itu wajib dibasuh. Jadi orang kalau pas basuh wajah itu cuman bagian tengah-tengahnya saja, ya itu nggak sah. Kenapa? Karena tidak merata berarti air itu dalam membasuh wajah. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Setiap kita melakukan amal kebaikan maka dianjurkan untuk membaca basmalah. Sesuatu yang baik ya, sesuatu yang tidak baik jangan. Karena kalau sesuatu itu hukumnya haram, baca bismillah juga bisa hukumnya haram karena sama saja mempermainkan kalimat-kalimat Allah. Nah, jadi untuk bisa membedakan apakah kita ketika baca bismillah itu ada niat untuk melakukan kebaikan itu ataupun untuk niat membaca bismillah atau tidak, ya yang bisa nilai masing-masing pribadi, karena niat itu kan letaknya di dalam hati. Jadi saya nggak bisa nih nilai seseorang apakah dia punya niat dalam melakukan ibadah atau tidak, saya nggak tahu. Karena yang namanya niat letaknya di dalam hati. Jadi intinya asalkan ada tujuan yang terbersit di dalam hati, nah itu adalah niat. Ya. Kalau ini berwudunya kan ada janggut. Ini gimana? Ya. Jadi ada jenggot ya. Jadi kalau ada jenggot kemudian kita wudhu, maka dibasuh. Kalau memang jenggotnya tipis, tebel ya, tebel itu ketika saling bertatap itu kulitnya nggak kelihatan, maka cukup diusap bagian luarnya saja. Tapi kalau tipis, artinya kulitnya kelihatan ketika kita saling bertatap muka, kelihatan, atau kita ngaca sendiri lah, kemudian kulitnya kelihatan, maka itu tipis, berarti bagian dalam sini wajib kebasuh. Kecuali kalau mandi wajib itu tebel atau tipis, bagian dalam wajib kebasuh. Allah Allah. Ada lagi? Ya. Kalau wudhu itu kan kalau misalkan dia ada baju air mustakmal ya, kan biasanya kan dimulai dari sini. Kan kalau ujungnya dari sini, itu harus dari sini ke sini atau dari sini ke sini kan, karena banyak namanya sebenarnya dari sini dan dari sini. Iya. Yang itu gimana? Ya, jadi air itu bisa menjadi air yang mustakmal kalau sudah dipakai menghilangkan hadas, dan juga kalau air itu sudah berpisah dari badan tersebut. Contoh, kita basuh tangan nih, maka ketika air itu masih nempel di sini, ini belum mustakmal. Begitu jatuh dari sini, netes, nah itulah yang mustakmal. Jadi yang masih jalan dari sini jalan, nah itu belum mustakmal. Ketika sudah netes, nah itulah mustakmal. Nah, ketika wudhu bagusnya dari sini apa dari sini? Memang bagusnya dari sini. Cuman bukan berarti kalau kita mulainya dari sini bukan berarti nggak sah wudhunya. Wudhunya tetap sah. Cuman bagusnya dari ujung sini dulu. Cuman kalau kita mau benar-benar merata ya, mulai dari sini, nanti juga dibalik lagi dari sini. Karena takutnya sebelah sini nggak kebasuh. Ya pokoknya tetap yang penting bisa merata dalam membasuh tangan. Gitu ya. Jadi mustakmal itu kalau sudah berpisah dari badan. Sehingga kalau kita mandi wajib nih, mandi wajib itu kan anggotanya cuma satu ya, seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan nih dari wajah, kan kita basuh dari atas, netes ke bawah, kan sudah netes nih dari wajah. Tapi netesnya ke badan, maka itu belum mustakmal. Kenapa? Karena belum berpisah dari badan. Sedangkan anggota mandi itu cuma satu, yaitu seluruh badan. Ya. Lagi cukup? Cukup ya. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Yang benarnya mutlak hidayah taufik dari Allah, yang salahnya mutlak karena kebodohan dari si pribadi. Akhirul kalam, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.